pemirsa Intens Investigasi, Adam Suseno suami Inul Daratista alami pendarahan hebat dari kakinya, hingga membuatnya pingsan dan langsung dilarikan oleh sang istri ke rumah sakit di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 22 Juni kemarin. Ya, semua berawal ketika pria kocak dan berkumis itu tengah membersihkan kolam ikan di rumahnya, lalu kaki tersayat terkena karang dan menyebabkan luka yang mengenai pembuluh darah hingga pendarahan hebat, lalu pingsan. Sementara saat kejadian, Inul yang sedang tidur terbangun mendengar teriakan. Dirinya pun mengaku langsung lemas dan histeris saat melihat suami tercinta jatuh pingsan dan banyak mengeluarkan darah. Meski begitu, ia harus menguatkan dirinya karena harus membawa suaminya itu ke rumah sakit. Dan Adam pun harus jalani operasi hingga 8 jahitan. Inul pun tampak dengan setianya menemani sang suami selama di rumah sakit. Lalu seperti apa kondisi terbaru Adam? Benarkah kini kondisinya sudah jauh lebih baik? Lantas bagaimana dengan luka di kakinya dan juga kondisi pembuluh darahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tak mengenakan dari keluarga Inul Daratista. Ya, suaminya Adam Suseno dilarikan ke unit gawat darurat atau UGD. Menejutkan, pasalnya selama 30 tahun menikah dengan Inul, Adam hanya menderita sakit ringan saja, seperti pusing dan sembuh jika sudah minum obat. Tapi kini, ia sampai dioperasi dengan 8 jahitan. Semua berawal dari musibah yang tidak sengaja dialaminya saat membersihkan kolam ikan di rumahnya. Suami Inul ini memang tak bisa diam jika sedang berada di rumah. Ada saja yang ia lakukan, termasuk membersihkan kolam ikan yang ternyata juga jadi salah satu kebiasaannya. Ia mengerjakannya sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangganya. Tapi naas dialaminya, kakinya malah nyenggol batu karang tajam hingga membuat kakinya terluka dan alami pendarahan hebat hingga kena pembuluh darah. Dan kondisi itu membuatnya pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh Inul pada Minggu, 22 Juni lalu. Lalu seperti kondisi terkini dari Adam setelah dirawat di rumah sakit setelah pendarahan hebat. Benarkah kini kondisinya sudah jauh lebih baik? Lantas bagaimana dengan luka di kakinya dan juga kondisi pembuluh darahnya? Apakah ada tindakan pengobatan lebih lanjut untuk sakit Adam? Jadi apanya yang putus, Dok? apanya? Ya, tadi apanya yang Pembuluh putus? darah venanya putus. Jadi kalau putus Kebuka udah terus, keluar. Kalau diinfus kan hanya kasih lubang dikit aja. tutup lagi. Kalau ini putus. Untuk pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang alirannya dari kaki menuju ke jantung. Ini sekalian edukasi juga jadi ya. Untuk tadi saya cerita dari ibu dari Mbak Inul itu kan bilangnya shock terus ya Pak, rembes terus sampai tisu basah habisnya banyak, itu darah di bisa aja ya. berhenti. Sebenarnya kalau untuk penanganan luka cukup satu jari ini tekan di bagian yang lukanya 5 sampai 10 menit, Tahan terus. tahan terus. Itu kenapa bisa sampai ke jantung gitu, Dok? Iya, emang alirannya ke jantung itu. Nah, untuk penanganan awal, jadi itu buat ngeberhentiin, karena kalau nggak ditekan gini, dia akan terus aja habis lama-lama. Terlihat dari media sosial Inul,
dirinya masih menemani sang suami yang masih terbaring di rumah sakit, serta Inul di media sosialnya juga menuliskan, "Cuma batu karang bisa kemana-mana dengan emot sedih. Sekalian cuci dosa-dosa ya sayang, semoga Allah kasih sembuh segera." Selanjutnya dalam captionnya Inul juga menuliskan, "Akibat tidak bisa diam, cuman kesenggol batu kolam ikan jadi apes. Luka kegores tapi kenanya pembuluh darah, gak pasiennya, gak ya anterin ikut mau copot jantungnya." Selain itu, pedangdut kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini pun sudah menunjukkan kalau suaminya sudah melakukan operasi serta mendapatkan penanganan terbaik di rumah sakit. Dan Inul tetap setia mendampingi suami yang sedang dalam proses pemulihan itu. Ini habis dioperasi, alhamdulillah udah baikan. Sementara itu, diungkap oleh Irfan Hakim jika kolam ikan di rumah Adam dan Inul itu, diri dan timnya yang membuatnya jadi lebih bagus dan jernih. Pasalnya, dulunya kolam ikan itu airnya kotor. Karena itulah, Irfan dan timnya turun tangan agar kolam yang berisikan puluhan ikan mas koki itu jadi lebih indah dan bersih. Untuk itu, Irfan pun rela sampai lebih sehari mengerjakannya karena mesti membuat filter baru penyaringan air kolam agar nantinya bisa lebih jernih. Dan ketika kolam ikan jadi jernih lagi, maka Inul dan Adam jadi senang. Ternyata menurut Irfan juga, suami Inul itu sangat cinta dengan hewan, di antaranya ikan dan burung. Dan saat kejadian naas itu terjadi, pada hari itu Adam sedang bersihin kolam terus akhirnya jatuh dan kena pembuluh darahnya. Akhirnya sampai dijahit beberapa jahitan. Namun alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Nah, aku di sini kita lagi di rumah Mbak Inul, gue bawa Hajatari. Mbak Inul minta kolamnya dibikin bening. Jadi dulu kan kalau gue datang ke rumah Mbak Inul, kolamnya tuh butek kayak cendol. Mbak Inul rumah Pondok Indah, jelek banget kolamnya, aku gituin. Akhirnya dibenerin, bening banget. Sampai Mbak Inul suka banget yoga di depan kolam tersebut. Nah, tanpa dibersihin pun udah bening terus. Nah, Mas Adam tuh ternyata cinta hewan banget juga. Jadi dia suka burung, suka ikan. Nah, katanya hari itu dia itu ngebersihin kolam, jatuhnya tapi kena pembuluh darahnya ya katanya, tapi sampai dijahit beberapa jahitan dan alhamdulillah operasinya juga lancar. Alhamdulillah insya Allah segera pulih dan baik-baik saja. Meski sudah mengetahui Adam dirawat di rumah sakit, namun menurut Irfan, ia belum sempat menjenguk. Serta dirinya baru tahu kalau ayah satu anak itu masuk ke rumah sakit baru semalam. Tapi ia yakin pihak rumah sakit sudah memberikan penanganan terbaiknya. Selain itu, Irfan juga ungkap kalau dirinya sudah bertemu dengan Inul tetapi dengan suaminya memang belum. Tapi host kelahiran Bandung, Jawa Barat ini tetap mendoakan agar Adam yang kerap disapanya Mas Adam itu bisa segera sembuh dan pulih kembali. Belum sempat ya. Jadi aku tahunya aja baru tadi, Mbak Inul emang beneran? Baru dia, iya aja kan gue nggak ngeliat IG-nya, pas liat IG-nya, waduh Mas Adam. Tapi insya Allah lah sudah ditangani dengan yang terbaik juga. Ketemu sama Mbak Inulnya ketemu, tapi sama Mas Adamnya belum ketemu secara langsung. Ya kita doakan mudah-mudahan Mas Adam diberikan kesembuhan dengan segera pulih kembali, karena kalau orang yang suka bercanda terus ngeliat dia terkapar gitu tuh sedih banget kan. Mas Adam tuh lucu banget ya, suka bercanda banget ya. Mudah-mudahan segera bisa beraktivitas dengan maksimal lagi. Di tengah rasa sedihnya karena sang suami harus jalani operasi dan dirawat di rumah sakit, namun Inul bersyukur karena kini suaminya itu sudah populer di dunia artis dan juga sesekali sudah cari rejeki dengan ikut syuting. Lantas benarkah hasil syuting Adam semuanya diserahkan buat Inul? Benarkah juga menurut Inul suaminya itu selain kocak juga miliki nilai jual, kalau didandani jadi ganteng juga? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses
Pemirsa Intens Investigasi, saat ini tak hanya Inul Daratista saja yang populer di masyarakat, tapi juga Adam Suseno sang suami. Dan sebelumnya, saat ditemui oleh tim Intens Investigasi terkait Adam yang semakin populer di dunia industri hiburan tanah air, malah dengan gaya kocaknya, Adam sebut nantinya sang istri yang akan menjadi manajernya. Sementara itu menurut Inul, ia hanya bisa bersyukur karena sang suami yang makin eksis di dunia artis. Baginya, rezeki dalam sebuah keluarga bisa datang dari siapapun, dari istri atau suami yang mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan rezeki. Dan baginya, ia juga akan memberi kesempatan bagi suaminya itu. Namun yang jelas, diungkap penyanyi berusia 46 tahun itu, kalau suaminya kerja maka uang honornya akan diberikan ke dirinya untuk kebutuhan keluarga. Ya nanti dibalik Inul yang jadi manajerku nanti. Ya saya bersyukur aja gitu kan, rezeki keluarga ya, siapapun yang mendapatkan pekerjaan atau yang mendapatkan rezeki lebih banyak ya harus dikasih kesempatan gitu. Karena kalaupun dia yang kerja, dia yang syuting, duitnya yang ngalir neng aku buat keluarga. Selain itu, menurut Inul, ia dan sang suami sudah 30 tahun lamanya dalam mahligai rumah tangga. Karena itu, ia ingin sang suami selalu ada bersamanya meskipun saat syuting. Hal ini ternyata berlaku juga buat Adam. Jika ia syuting maka Inul pun harus ikut. Namun yang mendorong Adam terjun juga ke dunia artis adalah Inul. Menurut Inul disebabkan dirinya yang melihat sang suami yang memiliki banyak waktu luang di rumah, jadi ia pun ajak keluar untuk beraktivitas atau syuting. Bagi Inul, Adam juga tak kalah ganteng kalau didandani, jadi ada modal juga selain kocak. Nggak ya, kita kan selalu berdua. Kalau misalnya yang syuting saya aja pasti Inul juga ikut. Kalau Inul aja saya juga pasti ikut. Bunda yang mendorong pertama kali siapa sih? Ya tentunya istri, karena kan Mas Adam tiap hari di rumah gitu, pas lagi luang. Jadi kalau pas lagi nganggur ya aku ajakin. Terus main juga berdua kan sama aku. Kan kalau di rumah dia sama anaknya gitu. Jadi kalau pas lagi dia nggak ada kerjaan ke karaoke ya nggak ngurusin karaoke ya. Pas lagi nganggur di rumah berdua ya nggak TikTok lah apalah gitu. Justru tak dandanin kok. Tak dandanin yang ganteng, terus penampilannya juga nggak dibikin yang terlalu old banget gitu ya, menyesuaikan kita berdua lah. Mosok aku cantik sendiri, bojoku tak biarin tua gitu kan nggak mungkin. Jadi ya sama-sama harus ya namanya kerjasama yang baik ya, semuanya harus berdua lah, Saling support lah. Sebagai penyanyi, Inul juga menyadari pentingnya penampilan. Karena itu, ia tetap menjaga penampilannya, baik dalam kesehariannya dan juga saat tampil di panggung. Lantas benarkah Inul suka gonta-ganti wig rambut demi untuk menunjang penampilannya? Benarkah juga ia memiliki banyak koleksi wig? Namun benarkah karena sekarang sudah kurang percaya diri pakai wig, ia pun membagi-bagikan wignya kepada mereka yang membutuhkannya? Semangat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, sebagai seorang penyanyi, Inul Daratista memang selalu menjaga penampilannya. Ia sadar penampilan memang salah satu modal bagi mereka yang berprofesikan sebagai artis atau selebriti. Apalagi sebagai seorang penyanyi dangdut, ia tetap harus tampil maksimal saat menghibur penggemarnya di atas panggung. Dan sebagai penunjang penampilannya, salah satunya Inul memilih wig atau rambut palsu. Diakuinya, ia memiliki banyak koleksi wig hingga 1 dus yang jika dijumlahkan ada sekitar ratusan wig.
Namun sudah banyak ia bagikan ke teman-temannya karena menurutnya kini, dirinya sudah kurang percaya diri jika harus mengenakan wig. Akhirnya ia kasih ke orang-orang yang membutuhkannya. Dan hanya wig rambut pendek saja yang sesekali masih dipakainya. Tapi demi koleksi wig, sebelumnya Inul rela jika harus mengeluarkan biaya fantastis. Wig paling murah saja ada di kisaran jutaan rupiah. Wig aku, ya banyak, udah banyak tak kasih, ke beberapa, nggak ngitung karena kan selalu ada yang baru ya. Cuman sebagian udah, aku pernah kasih teman aku yang ada di Malaysia juga. Oh, banyak sekali, satu dus itu bagus-bagus semua, cuman kan sekarang itu kadang-kadang nggak pede juga gitu. Jadi ya yang afkir ya udah nggak, jadi pada dibuang, itu wig kan mahal-mahal, jadi aku biasakan kasih ke orang-orang. Ya paling murah ya 3-4 jutaan, 5 jutaan, antara itulah gitu, tergantung. Kalau ratusan piece ada, kalau ribuan mungkin sudah sebagian yang langsung sudah aku kasih. Jadi setiap ada yang minta aku kasihnya biasanya sampai 20-30 wig gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.